Assalamualaikum. Hei, Herman ini. Sik, sampean waras kan? Waras to yo, urung tau miring. Apa yang kamu lakukan itu jahat. Jadi teman-teman, di sini saya mau membahas tentang barang yang diretur dari Shopee. Itu yang kita bahas. Banyak alasan pembeli meretur barang, terutama kalau pembayarannya via Shopee Pay atau transfer bank apa gitu mungkin tidak masalah. Yang banyak bermasalah untuk retur di Shopee itu biasanya adalah barang-barang yang menggunakan sistem pembayaran COD, bayar di tempat. Entah itu karena alasan produk tidak sesuai, atau harganya kemahalan, atau orang tidak ada di rumah, pembeli menolak menerima barang, ya semacam itulah. Banyak alasan yang dipakai pembeli yang menggunakan sistem pembayaran di tempat COD untuk mengembalikan barang, ya. Seperti yang saya alami beberapa waktu yang lalu, ini adalah barang yang menggunakan sistem pembayaran COD di Shopee, tapi kemudian pembeli menolak menerima barang dan akhirnya barangnya dikembalikan ke saya, gitu ya. Alasannya waktu itu untuk barang ini, alasan dari pembelinya adalah karena yang dikirim tidak sesuai dengan pesanannya. Orangnya bilangnya pesannya cuma 1 biji, sedangkan yang dikirim adalah 2 biji. Tapi menurut saya itu hanya alasan yang dibuat-buat saja, karena sepertinya ini kalau dilihat dari kemasan paketnya, ya, ini kemasannya belum nyampe, paketnya ini belum nyampe ke pembelinya. Jadi paketnya ini masih dari kurir, tapi pembelinya tidak mau menerima paket ini dari kurir. Bukan dikembalikan ya, tapi pembeli menolak untuk menerima paket. Jadi pembelinya belum terima paketnya nih, tapi sudah ditolak. Mungkin paket gitu kan, biasanya kalau dari CNT paket gitu ya di depan. Terus pembelinya entah itu di dalam tidak mau keluar, atau pembelinya keluar tapi saya tidak beli gitu, pura-pura tidak membeli gitu ya. Akhirnya kembali nih paketnya ke saya, ya. Alasannya seperti itu. Kemudian dari alasan yang macam-macam, entah itu dibuat-buat atau yang beneran memang gitu ya, saya rasa itu jahat ya kalau dilakukan, apalagi sistem pembayarannya COD. Jahatnya kenapa? Ini paket ini, barang ini kan dikemas dengan baik, kemudian dikirim ke pembelinya dengan baik. Selama di perjalanan itu kan mungkin ketumpuk. Ini kemasannya yang seperti ini, mungkin paketnya waktu awal beli masih mulus, masih halus, begitu kembali ke saya resinya udah karu-karuan bentukannya, warna pembungkusnya juga sudah tidak karu-karuan gitu ya. Bagi kami, kalau dagangan saya sih mungkin tidak masalah ya, karena fashion, kain bahannya. Tapi untuk teman-teman seller yang lain yang barangnya itu mungkin pecah belah atau elektronik gitu, kemungkinan kan di jalannya itu juga kena benturan atau apa gitu dalam pengiriman gitu kan kembalinya enggak dalam kondisi yang 100% gitu ya. Apalagi harapan untuk seller, penjual itu kan mengirim barang supaya mendapatkan penghasilan, niatnya agar mendapatkan untung malah buntung gitu ya. Kalau barangnya pecah belah, kalau punya saya ini kan mungkin tidak masalah dalamnya karena hanya barang fashion gitu ya. Baik, biasanya barang dengan sistem COD itu dikirim kalau pembelinya mau menerima dan mau membayar itu tidak akan ada masalah. Tapi kalau pembelinya menolak menerima paket, itu biasanya
kurir akan mengantarkan paket COD-nya itu sebanyak 3 kali. Jadi sistem kerjanya dari JNT itu mengantarkan produknya kepada pembeli sebanyak 3 kali. Nah, setelah 3 kali misalkan datang pertama ditolak, datang kedua lagi ditolak, datang ketiga laginya ditolak. Nah, setelah ditolak 3 kali itu baru barangnya, paketnya dikembalikan kepada penjual. Nah, seperti ini, paketnya dikembalikan ke penjual. Lalu ya seperti yang saya bilang tadi ya, kalau barang seperti contohnya ini, contoh punya saya ini kan barangnya dikirim dari toko ke daerah Aceh, di mana ini, di Kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten Aceh Tengah lumayan jauh kalau dari tempat saya. Itu ongkos kirimnya sekitar berapa kemarin, kalau nggak salah ingat 70 atau berapa gitu ya. Sedangkan harga barangnya sendiri 100-an gitu ya. Jadi ongkos kirim dan harga barangnya itu hampir sama. Mungkin kalau perkiraan saya ya, buruk-buruknya pemikiran saya itu karena pembelinya keberatan di ongkos kirim, karena pembelinya waktu itu memang tidak menggunakan voucher gratis ongkir dari Shopee. Jadi mungkin merasa keberatan dengan ongkirnya, akhirnya dia menolak atau gimana, saya tidak paham alasannya gitu ya. Cuman alasan yang diutarakan ke saya itu memang karena saya tidak mengirim barang sesuai pesanannya. Orangnya bilangnya pesanannya hanya 1 piece, saya mengirimkan 2 piece gitu ya. Saya rasa ya seperti saya bilang tadi, itu alasannya terlalu dibuat-buat, karena di Shopee itu sudah tertera jelas jumlah piece-nya adalah 2 dengan nominal angka sekian, ongkos kirimnya sekian, dan harus dibayarkan sekian ketika barang sudah sampai di tempat. Nah, kalau misalkan memang pembelinya merasa salah order, misalkan harusnya membeli cuma 1 piece terus kepencet menjadi 2 piece, kan bisa di cancel, bisa diajukan pembatalan. Nah, tapi selama barangnya belum dikirim. Nah, sedangkan ini barang sudah dikirim, dari proses menerima pesanan sampai barang dikirim sampai barang tiba di sana, itu tidak ada komunikasi sama sekali dari pembelinya. Baru saya waktu itu menanyakan, "Kak, kenapa kok sampai di cancel 3 kali, kan kasihan kurirnya gitu ya, sudah bolak balik ke tempat kakak tapi paketnya ditolak terus gitu." Saya tanya seperti itu, baru pembelinya menjawab, "Saya pesannya hanya 1 piece tapi yang dikirimkan 2 piece." Alasan yang dibuat-buat saya rasa gitu ya. Itu kerugiannya ya seperti saya bilang tadi ya, kita kan mengharapkan pakai sistem COD ini biar pembelinya merasa mungkin lebih aman dengan sistem COD, karena barang nyampe di sana baru dia bayar. Tapi bagi kami kalau misalkan ditolak gitu ya, barangnya dikembalikan, untuk seller rugi di pengiriman. Kondisi barangnya kemungkinan tidak akan sama seperti 100% saat mengirim gitu, terutama barang pecah belah gitu ya. Kemudian juga ruginya gini, seharusnya barang ini bisa dijual ke pembeli lain dan menghasilkan penghasilan atau keuntungan buat penjualnya. Cuman karena dikirim ke orang yang salah gitu, akhirnya nggak jadi uang, barangnya kembali, mungkin kondisinya tidak utuh lagi gitu ya. Kemudian sistemnya bagaimana sih sampai barangnya kembali ke kita lagi? Jadi seperti saya bilang tadi, jadi kurir yang mengantarkan paket ke pembeli itu biasanya SOP-nya atau cara kerjanya itu adalah mengantarkan ke pembeli sebanyak 3 kali pengantaran. Jadi misalkan pengantaran pertama itu di hari Senin,
pembelinya menolak. Nah, besoknya hari Selasa itu kurir akan mengantar lagi ke pembelinya. Misalkan hari Selasa masih ditolak, hari Rabu kurir mengantar lagi ke pembelinya. Jadi sampai 3 kali pengantaran. Nah, misalkan hari Rabu itu ditolak, maka paket yang ditolak tadi baru dikembalikan ke penjualnya. Butuh waktu lagi, misalkan biasanya 3-4 harian gitu ya, hingga sampai paket ini di JNT tempat kita mengirim, atau JNT tempat kurir kita pick up gitu ya. Jadi misalkan kita waktu itu ngirimnya paket COD ini ke JNT di A gitu ya, maka kembalinya paket ini nanti juga akan ke JNT A itu gitu ya. Atau misalkan kita waktu itu di pick up oleh kurir dari JNTA. Nah, maka paket ini nanti juga akan kembalinya ke JNTA itu. Bisa dilacak via tracking di Shopee-nya atau tracking via aplikasi JNT gitu ya. Nah, begitu sampai di JNTA, JNT tersebut, misalkan contohnya ini punya saya ini dikembalikan ke JNT Kota Lama. Nah, misalkan barangnya sudah sampai di JNT Kota Lama, sudah diterima oleh staf JNT Kota Lama, selesai sudah di situ, nanti status di Shopee kita berubah menjadi barang dikembalikan. Tidak akan ada kurir yang mengantar paket ini ke penjual. Jadi tidak ada kurir khusus untuk mengantarkan paket yang diretur ini ke penjual. Nah, paket yang diretur nanti ditambahi seperti ini. Jadi ada kertas warna hijau seperti ini, tulisannya retur gitu ya. Jadi ditambahi tulisan retur seperti itu. Lalu bagaimana kita mendapatkan kembali paket kita yang sudah ada di JNT tempat kita mengirim tadi? Misalkan punya saya dikirim ke JNT Kota Lama tadi. Paket akan tetap di sana, gitu, didata di sana. Nah, yang mengambil kita sendiri. Jadi kita yang datang ke kantor JNT, ya, tempat kita mengirim barang. Gitu. Kita yang akan ke sana menanyakan paket yang sudah tiba di sana, paket retur. Tanya saja ke Mbak atau Mas, ya, ke kakak yang teller JNT, admin JNT di sana. Mau mengambil paket retur dengan nomor resi ini, ya, tunjukkan saja nomor resinya, sebutkan saja nomor resinya, nanti akan dicarikan, baru barang akan dikembalikan ke kita. Jadi tidak ada kurir yang mengantar ke toko kita, tidak ada kurir yang mengantar ke rumah kita, tidak ada kurir yang mengantar ke tempat kita. Kita sendiri yang mengambil paket retur, ya, seperti itu. Jadi tidak ada keuntungan, malah ya seperti itulah ya, adanya kecewa, sakit hati gitu. Mungkin ya ada yang kecewa, ada sakit hati karena paket seperti itu tidak jadi cair, tidak jadi gajian gitu. Nah, gitu. Jadi alurnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian tinggal ini ya, pada saat paket dikirim kembali ke kita trackingnya via tracking Shopee tadi, atau tracking via aplikasi JNT atau situs JNT tadi ya. Sudah sampai situ, semoga bermanfaat, semoga tidak terjadi lagi, tidak ada lagi pembeli-pembeli yang meretur paket gitu ya. Ayolah pembeli, kalau ada pembeli yang menonton, ayolah hargai kurir yang sudah capek-capek mengantar paket. Setidaknya kalau memesan barang dengan sistem pembayaran COD, setidaknya sisihkan uang
sesuai dengan nominal COD-nya. Kan terlihat tuh kalau di Shopee tuh terlihat berapa yang harus kita bayar ke kurir nanti pada saat paketnya datang. Nah, sisakan uang sekian, simpan dulu uangnya, taruh entah itu taruh bawah bantal, taruh bawah kolong tempat tidur, taruh di mana gitu, sembunyikan di mana, selempitkan, sisipkan di mana gitu ya, biar pada saat kurirnya datang uangnya sudah ada, jadi uangnya tidak kepakai kemana-mana. Kan kasihan kalau kurir sudah mengantar kemudian ternyata kakak-kakak pembeli ini tidak mau menerima paket gitu ya. Kemudian biasanya kurir yang mengantar paket COD, kalau misalkan pembelinya menolak, itu biasanya kurir akan menandai pembeli tersebut. Jadi biasanya ditandai 1 atau 2 kali pengantaran, misalkan ada 1 atau 2 kali penolakan dengan sistem pembayaran COD, maka kalau ada pembeli itu membeli paket dengan sistem COD lagi ditolak biasanya, atau Shopee-nya yang memblokir sistem pembayaran COD karena track record tadi ya, karena rekor buruk yang sudah dilakukan oleh pembeli yang tidak mau menerima paket itu. Mungkin saja tidak bisa melakukan pembelian dengan sistem COD lagi. Jadi kalau jadi pembeli, jadilah pembeli yang bijak gitu ya, biar tidak merugikan siapapun ya. Kalau seperti ini misalkan paket COD kemudian ditolak, yang rugi bukan hanya sellernya saja, yang rugi juga kurirnya. Kan kasihan kurirnya sudah mengantar tidak dapat fee, kan kurir itu terima fee-nya dari paket yang dia antar, kalau berhasil baru dia dapat bonus atau fee-nya. Kalau ditolak, apa yang dijadikan bonus atau fee-nya? Kan tidak ada. Kasihan gitu ya. Ya, saya rasa cukup sampai situ. Semoga doa saya tadi dikabul ya, tidak ada lagi pembeli-pembeli iseng yang menggunakan sistem pembayaran COD terus pada saat sampai ternyata paketnya ditolak. Semoga tidak ada pembeli-pembeli seperti itu. Semoga juga jualan kita semua laris untuk para seller, entah itu pakai sistem pembayaran apapun, semoga laris dan bermanfaat, berkah uangnya buat kita semua ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Inilah Saber Mulut Netizen.